Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, ini redaksinya adalah bolehkah memberikan ASI kepada bayi dari orang tua yang agamanya ini non-Islam ya, artinya dari orang tua yang tidak beragama Islam. Maka jawabnya adalah para ulama umumnya sepakat dan khususnya yang mengatakan atau para ulama umumnya membolehkan dan khususnya mengatakan boleh ini ada dua mazhab, yaitu mazhab Maliki dan mazhab Hambali, dan oleh penyusun kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah mengatakan bahwasanya meskipun pendapat lain atau mazhab yang lain seperti Syafi'i dan Hanafi tidak sampai memberikan penjelasan tentang kasus ini, maka beliau menyimpulkan mazhab yang lain pun tetap berdasarkan kaidah mazhabnya membolehkan. Artinya boleh-boleh saja bagi seorang muslimah ketika dia ingin memberikan ASI ya, atau ketika dia mendapati ada permintaan dari tetangganya misalnya yang non muslim untuk memberikan ASI kepada bayi tetangganya yang non muslim tersebut, maka di sini hukumnya dibolehkan. Dan atas dasar kebolehan itu juga kemudian para ulama umumnya sepakat mengatakan berlaku juga hukum kemahromannya atas dasar susuan tadi, karena dasar mereka adalah ketika Al-Qur'an mengatakan wa ummahatukum allati arda'nakum, bahwasanya termasuk wanita yang menjadi mahram bagi seseorang adalah seorang wanita yang mensusui orang tersebut, memberikan ASI kepada orang tersebut. Nah, mereka para ulama kita mengatakan li'anna nusus lam tufarriq baina muslima wa kafirah. Ayat yang menjelaskan tentang masalah itu tidak membedakan apakah ibu yang memberikan susuan ini statusnya adalah muslim atau kafir. Apalagi sebagian ulama juga mengatakan kalau misalnya yang memberikan ASI ini adalah seorang muslimah, kemudian bayi yang hendak diberikan ASI adalah milik orang kafir, nah maka di sini mereka mengatakan boleh secara mutlak, bahkan bisa dianggap sebagai suatu anjuran secara khusus. Kenapa? Karena memang ASI yang diberikan itu memberikan semacam efek secara imateri ya, bukan secara kesehatan secara khusus, tapi juga terkait dengan psikologi seorang wanita yang memberikan ASI dari seorang wanita kepada bayi tersebut. Nah, maka di sini kalau misalnya yang berinya adalah wanita muslimah dan bayi yang diberikan adalah bayi milik kaum non muslim, maka ini malah dibolehkan dan dianjurkan. Tetapi sebaliknya, walaupun para ulama juga mengatakan boleh, misalnya seorang wanita kafir yang non muslim memberikan ASI kepada anak yang muslim, itu pada dasarnya boleh, tapi para ulama juga mengatakan kebolehan ini ada unsur kemakruhannya. Artinya boleh dalam arti ya tidak dianggap sebagai minuman yang haram atau ASI yang haram, tidak, tetapi dibolehkan namun ada unsur kemakruhannya, dalam arti tetap tidak dianjurkan kalau ini kebalik ya, dari seorang wanita yang kafir dan anaknya malah dari orang tua yang muslim. Hal ini didasarkan kepada perkataan para salafus saleh kita seperti Umar bin Al-Khattab dan Umar bin Abdul Aziz yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, di mana mereka mengatakan al-labanu yashtabih fala tastaqi min yahudiyah wala nasraniyah wala zaniyah. Nah, kata salafus saleh kita, mereka mengatakan sesungguhnya air ASI itu yashtabih, bisa memberikan semacam efek penyamaan antara orang yang memberikan dengan orang yang diberikan. Nah, maka janganlah kamu fala tastaqi memberikan air ASI dari wanita Yahudi atau Nasrani atau dari zaniyah, dari wanita yang berbuat zina. Artinya tidak dianjurkan jika wanita yang memberikan ASI itu non muslim, dan juga termasuk bahkan di dalamnya tidak dianjurkan meminta ASI kepada wanita yang meskipun dia muslim tapi dia termasuk ahli maksiat seperti seorang wanita penzina misalnya. Maka sekali lagi hukumnya pada dasarnya boleh dalam arti tidak haram, tetapi tidak dianjurkan kalau yang memberikan ASI adalah orang-orang yang termasuk memiliki catatan tersendiri apakah dia statusnya orang kafir atau orang yang berbuat maksiat. Tapi kalau kebalikannya malah dianjurkan bagi seorang muslimah untuk memberikan air ASI-nya kepada anak-anak non muslim. Wallahu a'lamu bishawab.